Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Hai. Ketemu lagi nih dengan saya, Bang Kumis Cupang. Oke, Sobat Cupang, hari ini kita ingin membagikan sebuah informasi tentang berapa lama sih telur cupang itu menetas. Oke, biar nggak gagal paham, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe. Intinya ngopi dulu baru nonton. Ahai. Oke Sobat Cupang, kita lanjut. Untuk berapa lamanya nanti kita bahas. Sekarang kita akan menuju di awalnya ya. Maksudnya gini Sobat Cupang, bagaimana sih cepatnya atau lamanya telur ikan cupang itu menetas tergantung dari pemeliharaan kita terhadap indukan betina ya Sobat Cupang. Nah, begini Sobat Cupang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya telur ikan cupang itu menetas. Nah, diantaranya yaitu salah satunya perawatan. Perawatan kita terhadap ikan cupang betina pada saat belum dikawinkan ini sangat penting ya Sobat Cupang, karena nanti akan mempengaruhi telur-telur yang akan dihasilkan oleh si betina itu. Nah, kualitas telur itu akan mempengaruhi keberlangsungan berapa lama sih nanti bisa menetas ya, telurnya itu bisa menetas. Itu tergantung dari si indukan betinanya. Kembali lagi si indukan betina menjadi kuncinya ya sobat. Oke, saya akan kupas di awal ini. Dalam perawatan sebelum kita melakukan breeding itu perlu diperhatikan yang pertama ya, soal pakan. Nah, ini proses pemeliharaan terutama soal pakan ini sangat penting untuk keberlangsungan perkawinan. Artinya nanti telur ya, yang kita harapkan telurnya itu bisa baik lah atau bagus gitu kan. Itu tergantung dari pakannya sobat, pakan indukan betina. Jadi pakan indukan yang betina ini yang baik adalah jentik nyamuk. Oke, jentik nyamuk ini kita berikan 1 minggu sebelum atau bahkan 2 minggu sebelum dia melakukan perkawinan atau breeding. Nah, maksudnya apa? Supaya nanti telur-telur yang dihasilkan itu kualitasnya mantap, kualitasnya jempolan. Karena kalau kualitas telur itu baik, maka dia akan semakin cepat ya, semakin cepat untuk menetas. Nah, kira-kira berapa lama nih akan menetas? Nah, ini saya bagi lagi menjadi dua, yang menggunakan betina memakan jentik nyamuk sama yang tidak memakan jentik nyamuk ya. Begini ya sobat, betul memang sirkulasi untuk menetas itu rata-rata 1-2 hari. Artinya begini, bisa kurang lebih 24 jam atau bisa kurang lebih 48 jam. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi berapa lama telur itu menetas. Di antaranya tadi saya sebutkan indukan yang memakan jentik nyamuk ya. Yang kedua adalah iklim atau cuaca. Yang ketiga adalah sikap kita ya sobat. Artinya di sini perawatan kita untuk ikan cupang betina. Sikap kita yang baik adalah kita tidak mengusiknya. Nah, maksudnya agar tingkat sensitivitas ya, terutama tingkat stres pada cupang itu tidak terjadi ya. Karena telur itu nanti akan berpengaruh apabila si cupang indukan ini stres. Jadi bisa jadi kualitas telur ini akan menurun kalau si cupang betinanya stres. Nah, kita hindarilah sobat hal-hal yang memang dapat merugikan si cupang betina ya. Seperti contohnya kita tidak melakukan gerakan yang secara berlebihan atau kita tidak membuatnya terkejut. Nah, itu salah satu contoh untuk menghindari agar cupang tidak stres.
Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua ingin saya bahas adalah perbedaan yang memakan jentik dengan yang tidak memakan jentik ya. Nah, ini yang tidak memakan jentik. Itu akan lebih lama ya. Yang tidak memakan jentik nyamuk itu akan lebih lama menetas. Karena apa? Kesiapan telurnya saya bilang ya kurang matang. Walaupun ada sebagian yang matang tapi kurang maksimal ya sobat. Walaupun hasilnya nanti menetas, tapi burayaknya nggak tahan lama. Nah, ini biasanya yang tidak memakan jentik nyamuk ini 2 hari hingga 2,5 hari ya sobat. Kurang lebih seperti itu. Karena durasinya agak lama. Berbanding terbalik dengan betina yang awalnya memakan jentik nyamuk selama 2 minggu berturut-turut. Itu akan lebih cepat. Bahkan sebelum 24 jam dia sudah bisa menetas ya telur yang dihasilkan oleh betina yang memakan jentik nyamuk. Oke sobat, saya rasa informasi ini sangat singkat, namun mudah-mudahan sangat membantu. Nah oke, kita lanjut. Untuk hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah tempat tadi ya. Tempat atau wadah. Artinya begini sobat. Tempat atau wadah ini sebisa mungkin kita hindari dari hal-hal yang memang merugikan si cupang. Artinya cupang ini pada saat melakukan pemeliharaan atau pada saat melakukan breeding itu usahakan berjauhan dari benda-benda yang bergerak agar dia tidak terkejut gitu ya. Jangan memberikan sebuah sentuhan secara mendadak yang membuatnya dia kaget. Akibatnya akan menjadi stres ya. Nah, ini yang akan menurunkan tingkat produktivitas telurnya. Jadi telurnya harusnya maksimal jadi kurang maksimal. Terusnya telurnya harusnya matang jadi tidak matang gitu ya karena stres. Jadi tingkat stres itu juga mempengaruhi ya terhadap kualitas telur, sama dengan makhluk hidup lainnya ya. Oke, mungkin yang ketiga adalah masalah iklim atau cuaca. Nah, hindari tempat-tempat yang agak terlalu dingin ya sobat. Pada saat sehabis pembuahan, nah telur ini kita hindari dari tempat-tempat yang memang dingin. Kalau bisa air itu agak hangat ya. Jadi tidak terlalu dingin gitu. Artinya masih bisa kita rasakan dinginnya itu tidak terlalu dingin ya. Dengan punggung tangan. Ya, punggung tangan. Karena begini, iklim itu sangat mempengaruhi ya sobat. Kita bayangkan kita punya telur nih ya, telur ayam gitu. Pada saat telur ayam ini dirami, dia harus memiliki tingkat derajat suhu yang cocok untuk si telur ayam. Nah, sama nih dengan pemeliharaan ikan cupang. Dia harus agak lebih cocok dengan iklim yang dibutuhkan oleh ikan cupang. Nah, caranya bagaimana supaya iklim ikan cupang, maksud saya iklim di dalam air untuk ikan cupang itu sesuai? Ya, solusinya harus diberikan ketapang. Saya rekomendasi diberikan ketapang ya sobat. Karena ketapang ini membantu menstabilkan air ya. Oke sobat, mungkin itu saja 3 tips. Jadi kalau ditanya berapa lama telur itu bisa menetas, telur ikan cupang itu menetas, itu tergantung dari pola perawatan kita ya sobat. Kalau perawatan kita benar, perawatan kita baik, kita ngikuti proses yang sudah baik, insya Allah 1 hari atau kurang atau lebih 24 jam itu sudah akan menetas. Nah, apabila kita tidak memperhatikan hal tersebut, biasanya lebih dari 2 hari, bahkan 2,5 hari ya sobat. Nah oke, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Jangan lupa sobat ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu lebih baik kita berdoa dulu. Ahai. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya sobat cupang. Kalau memang menurut sobat cupang ini sangat bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol subscribe. Dan jangan sungkan-sungkan ya sobat,
Kalau ada masukan, ada kritikan, tolong komentar di bawah video ini agar bisa membangun saya lebih baik lagi. Karena sifat saya di sini hanya untuk membagikan beberapa informasi tentang percupangan dari apa yang pernah saya alami dan dari apa yang pernah dialami, menjadi masukan kepada saya dari pencinta cupang lainnya. Oke sobat, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.